Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menggelar safari Ramadan di Masjid Nurul Yakin, Nagari Kuncir, Kecamatan 10 Koto di Atas, Kabupaten Solok, Minggu malam. Kegiatan tersebut berlangsung penuh khidmat dan dihadiri tokoh masyarakat, unsur pemerintah nagari, serta ratusan jamaah yang memadati masjid. Ketua DPRD Sumbar disambut antusias warga. Suasana kehangatan begitu terasa saat Muhidi berbuka puasa bersama masyarakat. Dalam kesempatan itu, ia berbincang langsung dengan warga dan menampung berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam tausiahnya, Muhyiddin mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menegaskan manusia diciptakan untuk beribadah dan seluruh aktivitas yang diniatkan karena Allah bernilai ibadah. Menurutnya, ibadah terbagi dalam dua kategori, yakni ibadah khusus seperti puasa Ramadan dan ibadah umum seperti bekerja, memimpin, serta aktivitas sosial lainnya. Muhyiddin juga menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola potensi daerah. Ia menyebut Sumatera Barat memiliki sumber daya melimpah yang perlu dikelola secara optimal. Selain pesan keagamaan, Muhyiddin turut menyinggung musibah banjir dan galodo yang melanda Sumatera Barat pada November tahun lalu. Ia menyampaikan berkat dukungan masyarakat, Forkopimda, serta TNI dan Polri, penyampaian data R3P kepada pemerintah pusat dapat diselesaikan dalam waktu 48 hari dari target 3 bulan. Ia berharap pemerintah pusat segera menetapkan besaran bantuan bagi Sumatera Barat untuk mendukung pemulihan pasca bencana. Adanya program pelatihan vokasi bagi 5.000 pemuda dari Kementerian Ketenagakerjaan yang mendorong generasi muda memanfaatkan peluang tersebut dengan memiliki keterampilan yang relevan agar mampu bersaing di dunia kerja maupun membuka usaha sendiri. Peneruskan dan kemasyarakatan dan lembaga adat Nagari Kuncir. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat Ketua Rombongan kami, Bapak Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Haji Muhyiddin MM. Saya bukan mimbar, naik ke atas mimbar untuk berkhutbah, tapi mimbar Nabi itu tidak seperti mimbar awal. Mimbarnya bergantang, ya, naik. Ketika naik, Nabi terdengar baca amin. Lalu naik lagi, Nabi bilang amin. Lalu naik lagi, Nabi baca amin. Ini agak aneh betul ya. Biasanya khatib tidak ada yang baca amin.
Yang baca amin itu jamaah setelah selesai khutbah, setelah selesai sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi kami dengar engkau baca amin 3 kali. Alama amanta, apa yang engkau aminkan tadi? Jadi para sahabat yang tahu itu dia. Lalu Nabi menjawab, Atani Jibril, tadi saya waktu mau khutbah datang malaikat Jibril. Jibril berkata, Rabbuna antum bi'in sukirta indahi falam yusallim alaika amin ya Muhammad fakultu amin. Celakalah, rugilah, malanglah orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad di hadapannya tapi dia tidak baca salawat kepadamu ya Rasulullah. Aminkan ya Rasulullah. Kata Nabi, amin. Jadi Jibril bilang, celakalah, rugilah orang yang di hadapannya disebutkan nama Nabi Muhammad tapi ini tidak membaca salawat. Ya, amin kata Nabi. Jadi pesannya ada tauhid. Kalau ada orang menyebut nama Nabi Muhammad, kita harus baca Sallallahu Alaihi Wasallam atau baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh baca Sayyidina Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada orang menyebut nama Nabi Muhammad, jangan kok harus baca salawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, yang paling dekat dengan Nabi nanti di akhirat, yang paling banyak baca salawat. Bapak Ibu, khutbah tidak sah kalau tidak baca salawat. Yang dalam hal ini diketuai oleh Ketua DPRD Provinsi Barat, Bapak Fernandes Mumidi. Kemudian yang terhormat Buya kita, Buya Muklis Anwar, Profesor Muklis Anwar, yang tadi sudah memberi ceramah kepada kita. Ini bukan sekedar agenda rutin bagi pemerintah daerah, tetapi menjadi hal penting untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini kami ingin mendengar langsung aspirasi masyarakat melalui kondisi di lapangan, sekaligus memperkuat kebersamaan dalam membangun daerah yang seperti ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, bulan untuk meningkatkan keimanan, memperbaiki diri, serta memperkuat rasa kepedulian sosial. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat menjadikan Ramadan ini sebagai momentum memperkuat persatuan, kerukunan, dan bersama-sama mendukung pembangunan daerah. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, dalam kurun waktu 1 tahun terakhir pemerintahan untuk mengepandu dan daerah, pemerintah daerah telah terus berupaya menjalankan berbagai program pembangunan yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Di sektor infrastruktur, pemerintah melakukan perbaikan seperti menjalankan program impres, jalan Tanah Kayubi Alur Panjang, jalan Kantor Penjalanan, perbaikan ruas jalan Mudata Kapujan, rekonstruksi jalan Kisileh Kampung Batu, pembangunan jembatan air dingin dan jembatan Loro, perbaikan 36 unit rumah udara ini. Kemudian di bidang telekomunikasi dan digital, pada tahun 2024-2025 ini kita telah bisa menyelesaikan daerah tersebut. Ada 6 daerah yang telah kita bebaskan dari tersebut, antara lain Siargao, Ayewo,
Katialo, Pasirian, dan Semiso terakhir ini di beberapa daerah. Terus meningkatkan kemudahan layanan kepada masyarakat. Saat ini masyarakat mudah dalam mengurus administrasi kependudukan dengan ditambahnya pelayanan cetak KTP di 4 kecamatan, yaitu Lembah Mati, Yunus Siria, Lembah Jaya, dan Pantai Cermin. Dan dari data yang kita dapat di Pelayanan Publik tahun 2024, kunjungan pelayanan publik sebanyak 9.000 orang, dan 2026 atau 2025 tercatat sudah menjadi 23. Sudah terus dituntas seperti program sekolah rakyat dengan pendidikan gratis untuk 110 siswa mampu, buku sekolah gratis di Jalan Pendatang dan Menandani itu. Di bidang kesehatan, pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan prioritas pelayanan kesehatan bagi masyarakat seperti pengembangan puskesmas Alam Panjang, puskesmas Singkarak, dan pembangunan pustu dengan dana jaka tahun 2005 sebesar 28 miliar rupiah. Selain itu, pemerintah juga terus memberikan perhatian kepada masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan usaha kecil, seperti menjalankan program One Village dan Udang. Pemberdayaan UMKM dengan menyalurkan 359 unit bantuan peralatan ke masyarakat dan 3.150 bantuan ke masyarakat produk. Kemudian pembentukan koperasi merah putih di Rupa Negari, bantuan 60 ekor ternak kambing melalui program pengentasan kemiskinan oleh PT Taktim dan Dirjen bantuan alat tangkap kapal lingkungan kepada kelompok nelayan nasional. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farjin wa sara'u tara min futur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, ittaqullah istighfar dan Allah Ta'ala fil Qur'an Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad makanna fil ardi wa ja'alna fiha ma'ayis qalilan ma tashkurun. Sadaqallahu alazim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan beliau kita Profesor Dr. Haji Muklis Bahar MA. Selanjutnya yang kita hormati Pak Bupati, pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Deni Prihatmi, staf ahli bidang perekonomian bersama rombongan. Mudah-mudahan puasa ini memberikan pencerahan, perubahan, angin segar buat kita semuanya. Karena tapi puasa itu amalul taqwa. Kalau sudah bertakwa, tidak bermasalah. Biasa. Kalau bertakwa, Allah berikan anugerah di dunia. Ada masalah, wajah lahu makhraja. Allah beri jalan keluar. Kurang piti bahwa subuh min hasulah yang tasih, ya kan? Di kebun pas keluar panen amahan harus enak, gitu. Jadi bertakwa kita manfaatkan sebulan kebun ini, insyaallah. Di akhirat nanti insyaallah masuk surga. Amin. Bu, barabah itu surga bu. Bu, barabah bu. Alhamdulillah. Mari Bu. Beli cindul ya. Kalau beli cindulnya kan apa tengok kan? Ya Bu. Gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan ini. Nah, lama 30 hari. Paling lama 30, paling cepat 29 hari. La'allakum takut. Puasanya luar biasa, tapi bisa tidak
jelaskan itu insya Allah ya. Karena tadi sudah menjelaskan untuk dia. Kita juga kandungan pertama Allah katakan walakat makanna bil ardi. Allah menetapkan kita ini di bumi. Ya, Allah yang menetapkan kita di bumi. Kita di bumi ini bukan kebetulan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat lain Allah katakan, "Hafasibtum annakum khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kamu mengira aku mencipta kamu di bumi itu main-main, nggak ada tujuan? Ya kan? Beleha-leha inna ada tujuannya, ada amanahnya. Apa itu? Pertama ibadah. Ya kan Bu? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita ibadah. Apa itu ibadah? Sebuah aktivitas yang kita lakukan dalam rangka mengharap ridho dan cinta Allah. Apapun. Nah, maka itu ada ibadah khusus, ada nama ibadah ya khusus, ada aturan mainnya. Salah satunya puasa tadi telah dijalankan oleh pihak kita. Kayak gitu. Nah, yang kedua adalah jadi pemimpin, yaitu pengelola agar bumi ini terkelola dengan baik, agar apa ini tempat ini terkelola dengan baik. Ya, ini tentu kita pahami nih, kita di dunia ini bukan sembarangan saja. Agar ibadah bagus, kita bisa mengelola kebun kita ini dengan baik, maka butuh ilmu, butuh keterampilan. Walaupun orang dulu, tetapi utama ilmu. Aku dari mengenai sholat karena pertama nanti yang ditanya di yaumil akhir itu adalah sholat. Kalau sholat kita punya ilmu, ya insya Allah kita memasukkan Allah ke dalam surga. Yang kedua, wada'ana fiha ma'ais. Allah sediakan semua fasilitas, semua kebutuhan kehidupan kita sudah disediakan oleh Allah. Allah sediakan udara, Allah sediakan sawah, Allah sediakan ladang, Allah sediakan tumbuh-tumbuhan, pohon, gunung, laut, ikan banyak, kolam dan sebagainya disediakan. Nah, agar kita bisa orang sukses, maka kita harus menambah ilmu. Ya kan? Ini kita lihat. Jadi kalau ada sawah, dengan ilmu orang mengelola sawah, insya Allah biasanya 2 kali setahun panen bisa 3 kali. Nah, panen bisa sampai kali. Biasanya hasilnya 1 hektar sekian ton bisa beberapa ton. Ini butuh ilmu beberapa ribu. Jangan alami saja. Sekarang ini sangat mudah menuntut ilmu, belajar dan sebagainya. Ya, beberapa ribu ya, agar kita bisa mengambil apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jangan ragu. Dalam sebuah ayat Allah katakan dalam surah Al-Mu'minun ya, ayat 15 itu Allah katakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Ya, semua makhluk yang ada di bumi ini sudah ada rezekinya dari Allah. Lama tasbur, ini jadi problem kita. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Ya, tanda syukur itu apa? Ya, kalau dapat ilmu dibagikan ilmunya. Kalau balabi dapat rezeki infakkan. Kalau sehat tubuh kita banyak ibadah. Ya, tanda orang bersyukur itu sholat sunatnya lebih banyak ya, dari hari ke hari. Bukan wajib saja. Ya kan?
Jadi banyak salat sunat yang salat sunat duha. Barang siapa yang rutin salat duha 4 rakaat tiap pagi, Allah jamin rezekinya pada hari itu. Ya rutin. Bukan kita salat mau dapat rezeki, tidak, tapi karena rutin itu Allah berikan kepada kita. Kita salat malam, ya kan? Apalagi kita mau masuk surga kan? Masuk surga, salat sunat sudah, berwudu sesuai dengan kemampuan kita, dan salat-salat sunat yang lain. Untuk anggota tubuh kita gunakan anggota tubuh kita ini melakukan yang bermanfaat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak Ibu, itu mungkin pesan singkat tausiah singkat saya pada kesempatan ini, ya. Tadi Abu Tatib sudah diperkenalkan. Ini giliran Ketua Tim. Nama Muhyiddin, ya, Muhyiddin Muhammad hidup demi Islam. Ya kan? Ya kan? Insya Allah. Ya. Sekarang diamanahkan jadi Ketua DPD Provinsi Sumatera Barat. Walaupun Bapak Ibu, ya, kita mendapat cobaan dari Allah bulan November Desember 2025, yaitu ada itu banjir dan belum ya, ini kita lihat seperti itu. Tapi alhamdulillah berkat dukungan ibu-ibu, masyarakat semuanya ya sabar ya, memberikan data, kalau disuruh kursi mau kursi ya kan, dan sebagainya. Sudah itu pemerintah, nagari, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, TNI, Polri. Nah, Polri dan ini luar biasa nih. Dari seluruh masyarakat, termasuk Kopimda Sumatera Barat Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Barat, target menyusun rehab rekon itu yang diberikan Presiden Pak Kapolsek, yaitu 3 bulan, itu bisa kita selesaikan dalam waktu 48 hari. Selesai oleh kita. Ya begini, 48 hari. Dan langsung Menteri Dalam Negeri datang, ya, menjemputnya. Dan kita berikan, dan sekarang sudah ke pusat, beliau kita, Pak Gubernur kita, juga sudah prestasi dengan Menteri. Mudah-mudahan segera keputusan pusat untuk berapa kita dapat jatah kan gitu kan. Tapi walaupun demikian sekarang alhamdulillah kemarin Menteri Tenaga Kerja Profesor Dr. Yasirni MSI ada pelatihan anak-anak muda tentang vokasi siap bekerja itu sebanyak berapa orang? 5.000 orang, banyak jumlahnya, 5.000 se-Sumatera Barat. Maka itu kita minta anak-anak kita nanti menyiapkan diri, memilih kira-kira keterampilan mana membuat kita bisa berusaha atau bekerja atau membuat lapangan pekerja ke depan. Kita di Sumatera Barat cepat pulih, masyarakatnya rukun, damai, kompak, mau bergotong royong bersama memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Insya Allah kalau ini terwujud, Sumatera Barat akan lebih baik, lebih maju dan berkelanjutan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini ada harapan Pak Gubernur selama bulan Ramadan ini. Mari kita ramaikan masjid, musala, sholat berjamaah, ya kan, mengikuti pesantren Ramadan sesuai dengan kesepakatan masing-masing kota kabupaten. Sudah itu menjaga ketertiban, sudah itu tidak menggunakan mercun dan sebagainya. Ya, insya Allah kita jaga bersama, Ramadan akan tertib. Bapak Ibu, bersama dengan itu karena kami sudah langsung sini, ini tim Ramadan Provinsi Sumatera Barat. Ya, kebetulan saja saya ketua DPD, tapi ini tim Provinsi Sumatera Barat. Nanti kalau ada
Bapak Ibu ingin menyampaikan pesan-pesan atau masukan, kami akan catat. Insya Allah nanti kami sampaikan ke Bapak Gubernur, nanti kami bahas di DPD menjadi kebijakan bersama. Muhyiddin juga menyerap aspirasi masyarakat, salah satunya terkait kebutuhan pembangunan tower BTS karena sulitnya akses sinyal komunikasi di nagari tersebut. Warga mengeluhkan keterbatasan jaringan yang berdampak pada aktivitas pendidikan, pelayanan publik, hingga perekonomian digital. Selain itu, masyarakat juga mengusulkan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi guna mendukung produktivitas pertanian yang menjadi mata pencarian utama warga setempat. Menanggapi hal tersebut, Muhyiddin menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi itu melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi serta dinas terkait agar dapat masuk dalam skala prioritas pembangunan. Ya, jadi sama. Itu tawanya termasuk pada hujan. Tapi harus ada hujan, Pak. Ya. Berarti ada hujan. Misalnya ada hujan, Pak. Aduh, ada hujan cuma agak banyak. Cuma aduh kelihatan. Kita musim kemarau, Pak, dia tadi musim kurang, kakak sawah, antara itu hari depannya ada ini, antara itu kakak sawah kalau ini, dan dua hari Pak, 2 hari kalau hujan ada salah banyak. Nah, ini 2 kali ke atas. Jadi baru kami mau kiranya ada pengelola betul berbor, agak terguling di depan. Sebagai bentuk dukungan nyata, Ketua DPRD Sumbar menyerahkan bantuan untuk Masjid Nurul Yakin berupa dana hibah pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar 50 juta rupiah, bantuan Bank Nagari sebesar 5 juta rupiah, serta sumbangan pribadi sebesar 1 juta rupiah. Selain itu, turut diserahkan 40 mushaf Al-Quran dan 1 unit mesin genset dari PLN. Mengakhiri kegiatannya, Muhyiddin mengajak masyarakat untuk memakmurkan masjid dan musola selama Ramadan dengan sholat berjamaah serta mengikuti pesantren Ramadan. Ia juga mengimbau warga menjaga ketertiban dan tidak menyalakan petasan demi kenyamanan bersama.